ini. Nah, selanjutnya akan aku serahkan kepada para asisten. Untuk asisten udah standby belum ya? Oke, baik. Mungkin boleh langsung di share screen aja ya, Kak. Sama aku mau ngingetin juga ya buat kamerat-kamerat di sini kalau mau nanya-nanya boleh ke boleh buka link Slido-nya. Itu ada di Linktree, ini akan aku kirim di kolom chat ya. Nanti aku kirim secara berkala juga Linktree-nya. Itu boleh diakses aja mungkin kalau seandainya nanti ada yang mau nanya, boleh aku serahkan kepada asisten. Terima kasih. Oke, maaf ya tadi masih share screen ya. Oke, perkenalkan, aku Aziz sebagai asisten Raja. Di sini aku bareng Kak Husnul, Syahrul sama Hakim. Nah, oke, next. Kita mulai aja. Nah, untuk outline-nya di sini dibagi menjadi eh, harusnya 4 aja kan ya untuk materi hari ini. Yaitu prinsip penginderaan jauh, koreksi radiometrik, atau klasifikasi citra. Kalau penginderaan jauh thermal kemarin infonya sih katanya nggak keluar di UTS ya. Oh iya, aku ini sebenarnya PPT tahun lalu soalnya karena mepet jadi belum sempet bikin lagi ya. Nah, terus di sini aku bakal ngejelasin prinsip penginderaan jauh. Nah, prinsipnya tuh ya penginderaan jauh ya adalah rentang gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan frekuensinya. Rentang ini mencakup semua gelombang elektromagnetik, mulai dari yang memiliki frekuensi rendah, seperti gelombang radio, hingga memiliki frekuensi tinggi seperti sinar gamma. Spektrum elektromagnetik ini terdiri dari gelombang-gelombang yang dapat bergerak melalui ruang hampa udara tanpa memerlukan medium, seperti suara yang membutuhkan medium medium seperti udara atau air untuk merambat. Spektrum elektromagnetik ini digunakan dalam berbagai aplikasi, salah satu digunakan dalam bidang citra satelit. Nah, jadi si prinsip penginderaan jauh ini tuh ya mungkin 11-12 lah sama foto, tapi kayak bedanya di sini kita pakai gelombang elektromagnetik untuk untuk menangkap fenomena yang ada di bumi dan bisa mengetahui juga sih sebenarnya kayak jarak dari si bumi ke satelitnya gitu. X. Nah, oke. Untuk spektrum elektromagnetiknya nih, seperti yang tadi seperti yang tadi ada yang ditampilin, jadi itu berbagi menjadi berbagai. Nah, terjadi berbagai gelombang. Dengan yang pertama sinar gamma dengan panjang gelombang kurang dari 0,03, sinar X dengan panjang gelombang 0,03 sampai 3 nanometer, kemudian UV 3 nanometer sampai 0,4 mikrometer, fotografi atau UV dengan panjang gelombang 0,3 sampai 0,4 mikrometer. Kemudian ada cahaya tampak dengan panjang gelombang 0,4
sampai 0,7 mikrometer. Kemudian cahaya inframerah dengan panjang gelombang 0,7 sampai 300 mikrometer. Nah, gelombang mikro 3 sampai 300 cm dan radar 3 sampai 300 cm. Nah, ini tuh gelombang-gelombang band yang jadi band-band gitu loh. Kayak kalau seperti RGB itu di cahaya tampak tuh. Nah, ini ada penjelasannya, yaitu umumnya untuk penginderaan jauh menggunakan satelit dan radar, spektrum elektromagnetik yang digunakan adalah ultraviolet, cahaya tampak, IR dekat dan IR thermal, dan gelombang mikro. Next. Oke, untuk prinsip penginderaan jauh terdapat di dalam spektrum tersebut hanya di beberapa jenis yang biasanya digunakan dalam bidang citra satelit. Gelombang tampak dan inframerah digunakan dalam jenis citra optical imagery kayak yang aku tadi ngomong. F digunakan dalam jenis citra radar imagery. Ya biasanya tuh buat ini sih apa tuh analisis thermal atau sebagainya macamnya gitu yang lain-lain lah. Meskipun keduanya digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan informasi dari permukaan bumi, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu prinsip kerja, karakteristik citra, maupun pemrosesan dan aplikasi yang berbeda. Next. Nah, hubungan antara nilai reflektan dan panjang gelombang yang ditangkap oleh satelit sangat penting dalam menginterpretasikan jenis objek pada citra satelit. Nah, untuk reflektan ini tuh adalah ukuran intensitas radiasi yang dipantulkan oleh objek, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak elektromagnetik. BTW, sorry ya kalau berisik soalnya lagi di luar. Nah, kemudian seti maaf ini PPT-nya eh jadi karena PPT-nya numpuk-numpuk. Setiap objek benda tuh kayak deteksinya itu dipengaruhi berbagai panjang gelombang. Karakteristik ini dipengaruhi oleh sifat fisik dari objek seperti komposisi material, tekstur dan bentuknya. Jadi kayak dikenali dari si gelombangnya tuh ngedeteksi objek. Jadi kayak bisa terdeteksi sama si panjang gelombang yang bakal dipantulin lah, yang gelombang yang akan dipantulin lagi ke sensor satelitnya itu sendiri. Lanjut. Nah, ini tuh Q&A-nya di akhir kan ya, moderator. Kalau kalau Q&A-nya di akhir bisa dilanjutin sama eh, yang lain ya. Makasih. Oke, aku izin lanjutin ya teman-teman. Jadi kita bakal masuk ke koreksi radiometrik. Nah, sebenarnya koreksi radiometrik itu apa? Mungkin teman-teman udah tahu juga gitu ya, udah ngelakuin di praktikum juga. Jadi kurang lebih intinya adalah koreksi radiometrik itu koreksi yang kita lakuin untuk memperbaiki error yang ada di citra. Karena sensor satelit itu kan dia bisa terpengaruh juga kan karena faktor dari eksternal seperti dari atmosfer. Nah, terus kenapa sih citranya itu butuh kita koreksi radiometrik sih? Karena sensor si satelit itu dia kan merekam dan menangkap reflektansi dari objek yang ada di permukaan bumi. Nah, nilai dari reflektansi objek yang ditangkap si sensor ini itu tuh dia juga dapat terpengaruh oleh adanya radiasi gelombang dari sinar matahari yang memancar gitu. Gelombang dari matahari itu bisa terhambur di atmosfer atau terpancar sehingga dapat menimbulkan noise yang nantinya bakal ikut terekam juga di citra sensor satelitnya gitu. Boleh next? Nah, terus kesalahan-kesalahan yang biasanya harus kita perbaiki gitu dengan koreksi radiometrik itu yang pertama ada random bad pixel atau si nilai pixel-pixelnya tuh dia rusak gitu karena tadi terpengaruh sama si kondisi kondisi eksternal itu kayak dari atmosfer atau dari matahari gitu. Terus
eh yang kedua ada line eh, start atau stop, terus ada line stripping atau dia tuh di citranya tuh ada garis-garis gitu. Nah, terus ada juga eh, line atau kolom dropout. Nah, dia jadi ada di citra itu ada data yang hilang gitu. Jadi kayak bolong-bolong gitu datanya. Nah, koreksi radiometrik ini dilakuin dapat dilakuin dengan cara interpolasi gitu, dengan penggunaan rumus persamaan linear untuk dia menyamakan dengan pixel yang ada di sebelahnya gitu. Jadi dia bakalan ngambil nilai pixel yang ada di sebelahnya. Atau yang paling bagus itu adalah caranya dengan cara kita kalibrasi lapangan secara langsung gitu dengan cara in situ gitu. Atau mengidentifikasi si kerusakan tadi langsung ke lapangan gitu, terutama untuk line stripping gitu. Nah, untuk memastikan apakah si koreksi radiometrik yang kita udah lakuin udah bener atau belum, itu bisa dilakuin dengan cara pembuatan grafik spektral sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi gitu. Nah, pembuatan grafik ini bisa digunakan dengan mengetes ke tanaman atau vegetasi dan dicek apakah nilai spektralnya itu udah benar atau belum gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kita ke koreksi geometrik. Ini kemarin banget kalian baru dapat praktikumnya kan ya. Jadi eh, setelah tadi koreksi radiometrik gitu, kita perlu juga melakukan koreksi geometrik. Nah, koreksi geometrik itu intinya adalah kita mentransformasikan si citra dari indera penginderaan jauh itu supaya si citra itu dia punya sifat-sifat peta gitu, baik dalam bentuknya, skala, dan juga proyeksi gitu. Terus tujuan dilakukannya koreksi geometrik itu adalah yang pertama kita melakukan retrifikasi gitu atau pembetulan atau restorasi si citranya itu supaya koordinat citra itu sesuai dengan koordinat geografis yang ada di permukaan bumi gitu. Terus yang kedua adalah kita meregistrasi atau mencocokkan posisi citra dengan citra lain yang sudah terkoreksi atau ini biasanya namanya disebutnya metodenya image to image retrification atau mentransformasikan sistem koordinat citra multispektral dan multitemporal. Terus yang ketiga adalah meregistrasi citra ke peta atau transformasi sistem koordinat citra ke koordinat peta atau disebutnya adalah metodenya image to map retrification sehingga menghasilkan citra dengan sistem proyeksi tertentu gitu. Boleh next. Nah, udah sempat dimention tadi di sebelumnya proses registrasi si citra itu ada dua gitu ya dan eh, ini kita lakuin juga di praktikum. Yang pertama ada image to image. Jadi kita intinya adalah menyelaraskan gitu posisi satu citra dengan citra lainnya gitu sebagai referensi tanpa memperhatikan sistem koordinat asli citra tersebut gitu. Nah, proses penyelarasan ini umumnya tujuannya adalah untuk supaya pixel-pixel yang merepresentasikan lokasi yang sama itu bisa dibandingkan gitu. Jadi posisinya bisa dicocokkan gitu antara kedua citra gitu. Terus selanjutnya adalah image to map. Kita melakukan transformasi data dari satu sistem grid gitu menggunakan suatu transformasi geometrik dengan melakukan resampling untuk mengekstrapolasi nilai data atau pixel-pixel pada sistem grid yang baru dari nilai pixel citra aslinya. Nah, ketelitian ratifikasi dipengaruhi oleh model matematis yang digunakan, titik kontrol GCP, kondisi internal sistem sensor, dan juga kondisi dari eksternal seperti atmosfer dan juga relief gitu. Boleh next. Nah, ini ada metode koreksi geometrik, ada dua. Yang pertama adalah koreksi geometrik sistematik, di mana koreksi geometrik ini menggunakan informasi karakteristik sensor, yaitu berupa orientasi internal yang berisi informasi panjang fokus sistem optiknya dan juga koordinat titik utama dalam bidang citra, serta orientasi eksternal, yang isinya adalah koordinat titik utama pada bidang bumi atau ground space, serta tiga sudut relatif antara bidang citra dan bidang bumi. Selanjutnya, ada koreksi geometrik presisi. Pada dasarnya, intinya adalah untuk meningkatkan keletihan geometrik dengan kita pakai
GCP gitu. Boleh next. Nah, ini ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk koreksi geometrik. Yang pertama adalah kita menentukan dulu metode koreksinya mau apa. Pemilihan metode ini tergantung pada jenis data yang digunakan gitu, baik dari segi resolusi spasialnya, kemudian jenis kesalahan geometriknya, kemudian parameternya. Nah, penentuan parameter ini yang tidak diketahui didefinisikan dari persamaan matematika antara sistem koordinat citra dan sistem koordinat geografis untuk menentukan menggunakan parameter kalibrasi data atau titik kontrol tanah atau GCP tadi gitu. Terus kita perlu cek akurasi juga dengan verifikasi atau validasi sesuai dengan kriteria, metode dan data citra. Maka perlu dicari solusinya agar diperoleh tingkat pelatihan yang lebih baik. Terus yang terakhir adalah interpolasi dan resampling. Jadi kita melakukan interpolasi dengan data menggunakan pendekatan baik itu nearest neighbor atau bicubic atau cubic covulation dan bilinear. Next. Nah, ini ada flowchartnya gitu ya, bagaimana alur dari koreksi geometriknya. Jadi yang pertama itu dari data yang kita punya yang udah terkoreksi secara radiometrik gitu. Terus kita pilih metodenya yang bakalan kita pakai itu apa, apakah sistematik atau non sistematik atau kombinasi gitu. Terus kita tentuin parameternya gitu, mau pakai yang mana. Kalau misalkan di praktikum kemarin kan kita pakai polinomial derajat satu ya. Terus kita perlu cek akurasinya juga dan habis itu kita lakuin interpolasi juga resampling. Gitu kurang lebih. Boleh next. Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Husnul. Oke, Makasih teman-teman. Oke. Oke, sekarang akan dilanjutkan untuk materi klasifikasi citra. Jadi, apa sih gunanya klasifikasi citra? Pasti tujuannya adalah untuk mengelompokkan si piksel-piksel tadi dalam satu kelompok dengan kemiripan tertentu gitu. Baik secara bentuknya, teksturnya, atau kemiripan secara spektralnya. Nah, ada dua jenis klasifikasi citra. Ada supervised classification dan unsupervised classification. Terus, yang pertama itu klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Jadi intinya dia harus dilakukan training terlebih dahulu agar eh, s- untuk mendefinisikan kelas-kelas tertentu. Jadi misalnya kita benar-benar tahu itu tuh misal hutan, itu misalnya badan air, itu pemukiman dan lain sebagainya. Nah, kalau sesuai dengan yang di sini, klasifikasi data terbimbing merupakan proses klasifikasi yang dipandu oleh manusia dalam menentukan nilai pancaran spektral dari setiap kelas penutup lahan atau penggunaan lahan. Metode-metodenya itu ada maximum likelihood classifier. Di sini kalau maximum likelihood ini intinya dia akan membandingkan terlebih dahulu misal suatu pixel itu tuh dibandingkan dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan sebelumnya, dibandingkan semuanya dan yang paling mirip dengan mempunyai peluang paling besar itu akan dimasukkan ke kelas tersebut gitu. Yang kedua, minimum distance to means classifier. Ini maksudnya si pixel tersebut di seberapa dekat jaraknya rata-rata dari suatu kelas ke pixel yang akan diklasifikasikan tadi. Misalnya hutan. Hutan punya rata-rata spektralnya misal 50. Nah, si pixel ini misal punya nilai spektralnya itu 49. Nah, misal kelas lain itu lebih dekat dengan nilai si pixel tersebut, maka akan dimasukkan ke kelas lain, tidak dimasukkan ke kelas hutan gitu. Nah, kalau Mahalanobis Distance Classifier itu dia lebih
lebih teliti daripada si minimum distance. Jadi dia tuh mirip dengan minimum distance, cuman kalau si Mahalanobis ini dia memperhatikan si bentuk sebaran datanya. Kayak misalnya kelas hutan. Kelas hutan itu sebaran datanya misal titik-titiknya itu scatter plotnya lah katakanlah ya. Scatter plotnya itu bentuknya miring atau dia agak lonjong atau gimana bentuknya. Jadi dia tidak hanya mempertimbangkan jarak ke rata-ratanya, tapi juga memperhatikan pola sebaran datanya. Nah, kalau Canary Snakeboard di sini itu dia membandingkan dengan sejumlah K pixel tetangga-tetangganya gitu. Jadi yang paling mirip dengan K pixel dari tengah-tangganya itu eh, maka akan dimasukkan ke kelas tersebut gitu. Nah, penentuan K-nya itu bagaimana? Secara logika sih kayak misalnya kita melakukan pengukuran nih. Kalau kita melakukan pengukuran sekali, kita tuh nggak yakin itu segitu nilainya. Biasanya kalau di geodesi minimal ada 3 kali pengukuran lah atau 4 kali pengukuran untuk benar-benar menentukan kalau nilainya tuh segitu gitu. Nah itu mirip dengan kan nilai snakeboard. Nah kalau support vector machine ini tuh dia menentukan pemisah menentukan pemisah terbaik lah intinya kayak misalnya nih ada beberapa band. Nah, dia akan menentukan band yang paling bisa memisahkan dengan kelas-kelas tersebut kayak misalnya hutan dengan badan air. Nah, kalau hutan itu misalnya nirnya rendah atau kebalik lah, misal kayak gitu. Jadi band yang paling bisa memisahkan ini ya, paling bisa memisahkan antara kelas-kelas yang telah dilakukan training sebelumnya gitu. Terus 8 klasifikasi terbimbing pastinya dia melakukan training. Terus setelah dilakukan training tadi pixel-pixel tadi akan dialokasikan ke dalam kelas-kelas yang memiliki kemiripan terbesar. Nah, terus yang ketiga testing. Algoritma akan memilih sejumlah pixel untuk ditentukan identitas kelasnya dengan membandingkan pixel tersebut dengan data referensi dan sifat spektral masing-masing pixel. Terus yang kedua ada klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification. Pasti intinya di sini tuh suatu algoritma itu hanya akan membagi kemiripan dari si spektralnya itu gitu tanpa tahu itu tuh hutan vegetasi hutan badan air pemukiman dan lain sebagainya. Jadi setelah si algoritma itu membagi-bagi pengelompokan tadi maka kita yang akan menentukan itu termasuk kelompok misal hutan ataupun badan air. Nah, tahapannya itu dia algoritma akan menentukan jumlah klaster awal. Jadi misalnya 3 kelas atau 4 kelas atau dan lain sebagainya. Terus yang kedua iterasi pengelompokan. Jadi setiap pixel dialokasikan ke klaster berdasarkan kemiripan spektral. Yang ketiga, dia akan berhenti atau kriteria berhentinya itu proses berlanjut hingga mencapai konvergensi atau perubahan minimal dalam pusat cluster. Metodenya itu ada K-means clustering, jadi kita menentukan terlebih dahulu jumlah kelasnya, kayak yang Canary Snakeboard. Terus isodata itu mirip dengan K-means, cuman bedanya kalau isodata itu dia itu iteratif dan eh bisa jadi dalam proses iterasinya itu misalnya dalam klaster satu atau klaster 2 bisa jadi klasternya itu dilakukan penggabungan karena memang klaster satu sama klaster 2 itu mirip atau klaster satu ini sebenarnya jaraknya jauh-jauh jadi bisa dibagi lagi klasternya. Jadi kalau si K-means ini kayak benar-benar saklek berapa kelasnya, tapi kalau isodata ini dia lebih fleksibel karena hmm, dia lebih fleksibel karena dia melakukan proses iterasi sampai benar-benar di tahap konvergensi tadi gitu. Terus fusi Siemens kalau fusi ini tuh sebenarnya dia dalam satu pixel itu bisa jadi dia masuk ke dalam 2 kelas yang berbeda karena kan
misalnya dalam satu pixel itu dia kayak agak mirip ke kelas A dan sebagainya itu mirip ke kelas B gitu. Jadi fuzzy ini tuh kayak samar-samar gitu lah. Dan yang terakhir itu hierarchical clustering gitu. Kurang lebih itu sih dari klasifikasi citra. Mungkin gimana moderator akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab kah? Oh, boleh Kak, boleh langsung aja. Oke, 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 oke. Sebentar ya Kak Merat. Oke, terpantau di sini tidak ada sih ya. Cuman Bang OTS Edunext nggak, OTS-nya Open Book nggak, Kak? Silahkan tahun kemarin untuk menjawab ya, karena aku udah lupa. Kalau tahun kemarin sih Indonesia dan open source ya, tapi nggak tahu deh kalau tahun sekarang. Mungkin dari Pak Agungnya ada yang pernah nanya, bisa aja langsung di-share. Bang OTS Edunext. Kalau dilihat dari tahun kemarin sih Edunext ya. Open Book harusnya kalau di Edunext mah lebih mudah. Open source lah. Ada lagi yang lain mungkin. Ini tahun kemarin gimana ya jumlah soal dan bisa balik ke soal sebelumnya atau enggak. Mungkin Syahrul atau Aziz, aduh aku udah lupa banget sih, jujur. Tes tes suaraku masuk gak? Masuk. Oh, yang tahun kemarin tuh jadi kayak dibagi jadi tiga paket soal gitu. Dan dari tiga paket soal ini biasanya kayak udah dipotong per bab gitu. Jadi kalau yang paket soal pertama tuh kayak yang di prinsip-prinsip dari pemangkingan jauhnya gitu loh. Jadi kayak kalau nggak salah ya, seingatku tuh ya, ini agak lupa juga. Tapi kalau yang paket soal pertama tuh lebih ke prinsip pengendalian jauh ditambah radiometrik, koreksi radiometrik. Terus paket soal kedua tuh koreksi geometrik, sama yang paket soal yang ketiga yang terakhir tuh dia condong ke arah klasifikasi citranya gitu loh, unsupervised sama supervised gitu. Kalau yang tahu sih mekanisme seperti itu ya. Dan seingatku juga kalau nggak salah yang tahun lalu tuh soal yang paket kedua tuh yang koreksi geometrik tuh cenderung lebih sedikit sih sebenarnya, atau malah seingatku tuh kayak oke banyak mungkin, cuman kayak nggak kayak diulang-ulang gitu loh sih soalnya ketimbang paket soal yang lainnya gitu. Paling mungkin, dan kalau nggak salah itu masih bisa kan pilihan ganda tuh, terus dia bisa mundur ke soal sebelumnya gitu loh. Kan ada beberapa kalau di The Next itu kan ada ujian yang nggak bisa lihat jawaban sebelumnya kan. Tapi kalau nggak salah seingatku masih bisa kalau pengendalian jauh. Bakal ngebahas soal tahun lalu nggak di Zoom kali ini? Eh, Sebenarnya kalau ini tuh ada kalau kalau dari soal tahun kemarin tuh agak diarsipin gitu teman-teman. Cuman di sini ada kayak dari tim akademik sendiri ada nunjukin beberapa soal gitu. Terus Bang, ini berarti thermal nggak masuk ke tes ya? Enggak ya, setauku sih kalau dari Pak Agung sendiri, terus dari kalian juga yang dengar dari kelas juga, katanya sih emang thermal nggak masuk sih. Ngebahas soal,
Ini sebenarnya ada beberapa, oh ini ada soal tahun 2022 nih. Apa mau dibahas dulu aja kah? Atau gimana nih? Boleh. Berarti aku share screen. Boleh Oh, Bang, boleh Bang. Ini udah kelihatan belum? terlihat. Oke, nah jadi ini kayaknya soal kalau tahun 2022 kemarin tuh kayaknya dia tipikalnya esai gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya yang ditanyain di sini juga muncul juga di PG yang tahun lalu. Yang ini kan ini kalau nggak salah semua soalnya prinsip terkait prinsip semua gitu. Tadi ada klasifikasi juga sih saya lihat. Ini pengantar konsep pengetahuan jauh jelaskan maksud dari kedua gambar di bawah ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat gambar yang kayak ada panah-panah dari matahari terus mantul ke suatu sensor, ini sebenarnya kan konsep ininya ya, konsep apa yang kita amati dari pengetahuan jauh sendiri, di mana kan di remote sensing kan kita tuh mau ngukur nilai radiansinya ya teman-teman. Jadi bukan memang output terakhirnya itu bakal jadi nilai reflektasi karena kan itu nilai yang dipantulkan objek yang diamati kan, nilai pantulan cahaya yang dipantulkan oleh si objeknya gitu. Cuman karena sensor kita nggak punya kapabilitas untuk mengetahui nilai tersebut, jadi kita startnya dari nilai radiansi dulu. Ini sebenarnya nyambung-nyambung ke bab yang koreksi radiometrik dan kalau di praktikum tuh ini di modul 3 ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini kan arah panahnya tuh kayak banyak banget ya karena banyak juga gangguannya gitu loh. Harapannya tuh kalau misalkan kita punya, nah misalkan kita tuh mau ini ya, awi pengamatan kita tuh yang belah sebelah kanan gini, yang kotak kanan sebelah kanan ini. Nah, ternyata eh apa ya? Idealnya kan panahnya tuh harusnya mulai dari panah yang pertama, terus mantul lagi jadi panah yang tanpa gangguan apapun kan, yang dari satu terus mantul langsung ke kamera gitu. Namun nyatanya kan sebenarnya si arah pantulan cahaya matahari ini kan pertama diganggu oleh awi pengamatan sebelah, sama juga diganggu juga sama kondisi atmosfernya kan, di mana di jadi singkatnya kalau cahaya yang masuk ke atmosfer itu ada tiga kemungkinan eh, reaksi yang terjadi gitu. Yang pertama itu dihamburkan, jadi ini yang diffuse sky irradiance yang dihamburkan gini, dan hasil hamburannya itu pun juga bisa mengganggu pengamatan kita gitu. Terus ada yang diteruskan tuh ya maksudnya yang aman-aman, yang bisa nembus ke apa tuh ke buminya. Terus yang ketiga tuh yang diserap secara sepenuhnya gitu. Dan kalau yang diserap sih harusnya nggak bakal bisa ngeganggu pengamatan kita ya. Cuman kan jatuhnya si gelombang elektromagnetik tersebut kan nggak bisa kita amati gitu. Karena kan dia terserap sepenuhnya gitu. Contohnya kayak sinar ultraviolet kan itu kan udah sepenuhnya diserap oleh si atmosferik ini gitu. Jadi kalau kita mau mengamati objek di bumi, mengamati pantulan sinar ultraviolet di bumi ke sensor itu nggak bakal bisa terjadi gitu mau sampai kapanpun karena atmosfer udah pasti menyerap gelombang tersebut. Nah, paling kira-kira kalau dari gambar ini ada yang kayak masih dibingungin nggak teman-teman? Ini kurang lebih konsep nilai ya, itu nilai pengamatan apa yang kita cari gitu. Pada akhirnya emang jadi reflektasi, tapi kita startnya dari radiansi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah terus kalau gambar kedua tuh terkait, nah ini ada kayak grafik di sini. Ini sebenarnya cukup kalian. Nah ini sering banget muncul ya teman-teman kalau di soal tahun lalu tuh ini sejujurnya soal yang gak aku expect muncul di EduNext-nya. Dan ini penting juga sebenarnya harus dipahami teman-teman. Jadi di sini tuh ada kayak grafik sumbu X-nya tuh panjang gelombang, sumbu Y-nya tuh yang pertama tuh ada atmospheric absorption, yang kedua tuh ada solar radiation. Nah, ini gambar maksudnya apa? Jadi gambar ini tuh terkait profil si panjang gelombang dan reaksi dia terhadap kondisi atmosfer gitu loh. Jadi kalau gambar yang paling atas di sini tuh ada yang grafik paling atas tuh kan dia disangkut pautin sama N2O, terus kedua tuh jadi disangkut pautin sama O2 dan O3, selanjutnya CO2, terus yang selanjutnya H2O, dan terakhir itu mau disangkut pautin sama atmosferik plus atmosferik ya. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi yang yang grafik paling bawah yang atmosferik ini dia tuh gabungan dari semua grafik di atasnya gitu loh.
kan atmosferik di bumi itu kan kurang lebih dia kan apa terbentuk dari N2O nitrogen, O2 oksigen dan ozon, O3, terus karbon dioksida dan air kan, uap air. Nah, dari grafik ini kita tuh mau nunjukin sebenarnya dari empat senyawa di atas tersebut ngaruhnya ke gelombang elektromagnetik itu gimana gitu. Dan kita tuh mau menggambarkan fenomena penyerapan si gelombang elektromagnetik gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini kan banyak panjang gelombang elektromagnetik yang dia tuh cenderung terserap kan. Yang artinya apa? Yang artinya kan kita nggak bisa mengamati panjang gelombang tersebut. Contohnya misalkan kalau kita lihat dari grafik di bawah ini, panjang gelombang 0 sampai 0,3 mikrometer sekian, itu tuh cenderung punya nilai 100% atmospheric absorption. Artinya apa? Artinya kita tuh nggak mungkin, ini benar-benar nggak mungkin bisa mengamati panjang gelombang elektromagnetik di panjang gelombang tadi ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat grafik di atasnya, dia itu cenderung diserap oleh oksigen dan ozon gitu. Karena kan ozon kan di atmosfer kan digunakan untuk melindungi kita dari radiasi sinar UV ya, salah satunya ya. Nah, sedangkan di bawah di sini dan nilai absorpsinya itu mulai menurun tentunya di yang kita pelajari itu di spektrum warna apa ya sebutannya visible light itu cahaya tampak. Spektrum cahaya tampak kan kayak warna Magico Hiberneo kan dia kan di panjang biru tuh kan start di 0,4 mikrometer ya. Ngomong-ngomong kalian juga udah harus lumayan hafal ya kira-kira panjang gelombang elektromagnetik itu berapa-berapa aja. Kayak biru kan 0,4, terus hijau tuh juga 0,5 sekian. Yang kayak gitu itu mulai harus sebenarnya ya kan karena ujiannya open source juga kan bisa lihat buku kan. Cuman biar cepet aja ngerjainnya, itu harus udah mulai dihafalin gitu loh. Kira-kira panjang gelombangnya berapa dan apa itu gelombangnya. Nah, kalau kalian lihat di sini kita punya istilah baru di mana ada istilah atmospheric window dan atmospheric close down. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya itu istilah yang dipakai cuman buat kalau oh berarti panjang gelombang ini tuh bisa kita amati gitu loh. Itu disebut atmospheric window gitu. Karena itu jendela atau dari atmosfer kita yang apa ya bahasanya ya? Ya intinya mah itu si panjang gelombang itu tuh bisa melewati jendela atmosfer kita gitu loh. Karena dia nggak terserap oleh senyawa apapun di atmosfer gitu. Sedangkan kalau yang atmospheric close down itu karena totally diserap, makanya dia nggak mungkin masuk ke bumi gitu. Dan apalagi dipantulkan juga gitu kan udah pasti terserap di atmosfer dan kita pun nggak bisa mengamati gambar yang ini nih. Nah yang ini nih, karena kan dia udah terserap duluan kan. Boro-boro dipantulin, diserap aja, boro-boro dipantulin, tembus ke atmosfer pun juga nggak bisa kan. Jadi kita ngapain mengamati di panjang gelombang tersebut gitu. Dan yang grafik di bawahnya ini kurang lebih sama. Ini tuh kayak di zoom in gitu. Di grafik yang atmospheric window ini dia tuh nge-zoom in di bagian 0 sampai 0, sampai 3,2 mikrometer sekian. Nah, itu nunjukin kalau tadi sumbernya atmospheric absorption atau penyerapan, yang ini tuh justru bisa dibilang kayak kebalikannya gitu. Ini tuh solar radiation ya, artinya nilai radiasi dari si panjang gelombang tersebut yang bisa kita amati gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada beberapa puncak sama lembah di grafiknya, di mana lembah itu cenderung terjadi karena tadi dia tuh karena diserap oleh senyawa-senyawa di atmosfer, maka si nilai radiasinya kan bakal menurun kan. Dan yang sering banget mengganggu panjang gelombang elektromagnetik di atmosfer tuh yang nggak jauh-jauh tadi dari empat senyawa tadi gitu. Uap air cenderung lebih ini ya, cenderung sering mengganggu di panjang gelombang eh apa tuh yang panjang. Kalau panjang gelombang yang pendek tuh dia cenderung terganggu oleh ozon. Bisa dilihat di grafiknya kan ozon kan dia ngebabat habis semua yang di bawah 0,3 mikrometer kan. Nah, jadi untuk grafik ini ada yang kayak masih bingung cara bacanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Jadi konsep terkait panjang gelombangnya, karakteristik panjang gelombangnya itu sebenarnya jadi PR buat kita juga untuk mempelajari ya. Ini kan sebenarnya kan bukan ilmu geodesi ya, tapi ini ilmu fisika. Tetap aja kita harus kayak paham juga gitu.
Nah, terus ini ada nomor 2, jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan hal-hal di bawah ini. Abarkan. Eh, kayaknya jabarkan keempat jenis resolusi tersebut pada salah satu satelit penggunaan jauh. Nah, kalau terkait istilah, jadi kita tuh punya empat istilah yang penting banget terkait resolusi. Ada resolusi radiometrik, spasial, spektral, temporal. Nah, jadi kalau kita mulai dari resolusi radiometrik dulu. Resolusi radiometrik tuh lebih ke si kemampuan sensor untuk menyimpan nilai datanya gitu loh. Jadi kalau misalkan tadi kita tujuan akhirnya untuk mengamati nilai radiansi. Nah, kira-kira resolusi radiometrik itu sensor kita capable kah untuk mengamati nilai radiansinya tersebut? Nah, dilihat dari apa? Ada kalau yang kupahami ya, yang di resolusi radiometrik itu cenderung lebih ke sensor ini bisa menyimpan data sampai sebesar apa gitu. 8 bit kah nilainya, atau 16 bit kah, atau 24 bit kah? Kan itu jadi suatu eh, karakteristik sensor yang bisa dimanfaatkan juga kan. Makin tinggi kan belum tentu jadi makin baik juga ya. Ini jadi pertanyaan modul 3 sih sebenarnya. Karena kan kalau data yang disimpan di sensor pengamatan itu kan dia nggak berbentuk nilai radiansi dulu. Bahkan tadi kan aku sempat mention kalau misalkan kita tuh mengamati nilai radiansi kan, tapi kan nyatanya kan sensor nggak mengamati nilai radiansi sepenuhnya gitu. Kalau kalian lihat kan nilai yang di citra yang udah kalian unduh kan dia nilainya masih dalam bentuk digital number ya. Dan dia tuh sifatnya kan bilangan bulat dari 0 sampai sekian kan. Kalau misalkan dia 8 bit berarti kan 0 sampai 255. Kalau 16 bit kan berarti 0 sampai 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 min 1. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau misalkan ini sebenarnya spoiler juga ya kalau ya ini benefit karena buat yang ngikutin Gabe ini cuman cara ngejawab modul 3 nih ya, yang kan ada pertanyaan terkait kenapa sensor tuh menyimpan data dalam digital number terlebih dahulu dan nggak langsung dalam nilai radiansi. Itu tuh ngaruhnya terkait penyimpanan data. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar basis data spasial juga ya, kan jenis-jenis data tuh punya ukuran dari datanya juga. Kayak contoh misalkan kalau integer 8 bit berarti kan dia cuma ya 8 bit doang kan. Tapi kalau unsigned itu yang unsigned ya, artinya kan cuma plus doang 0 sampai 255 doang. Tapi kalau signed integer 8 bit kan berarti dua kali lipatnya kan, karena kan kita ada minus kan, dari minus 255 sampai positif 255 gitu. Nah, kalau misalkan kita menyimpan nilai data dalam katakanlah float gitu, float tuh yang ada komanya desimalnya, karena kan nilai radiansi kan pasti ada koma-komaan kan. Nah, nilai tersebut dia tuh butuh 4 byte, 4 byte ya, bukan 4 bit ya. Byte itu kan berarti 4 kali berapa? Sorry, 4 kali 2 pangkat 8 kan. Karena kan satu byte-nya kan dia 8 8 bit itu satu byte ya. Nah, kalau nggak salah float tuh 4 byte. Artinya apa? Artinya bayangin kalian dalam satu pixel citra, katakanlah citra kalian tuh 7.000 kali 8.000 gitu kan pixelnya. Satu pixelnya aja dia tuh perlu 4 byte gitu. Dan kalau kalian jumlahin 8.000 kali 7.000 tadi dikali 4 byte semua kan nilainya kan bisa jadi gigabyte atau megabyte, ratus-ratusan megabyte kan. Dan itu kan membludak banget tuh nilainya tuh. Nah, sedangkan kalau kita simpan dalam digital number, katakanlah unsigned integer 0 sampai 255, 8 bit, berarti kan itu jadi satu byte doang tuh, satu pixel. Yang tadi awalnya kita menyimpan data dalam 4 byte, kini kita bisa nyimpen dalam satu byte aja gitu. Dan apa ya, tanpa ada pengurangan informasi juga. Jadi karena nanti kan di koreksi radiometrik kan kalian bakal ngekonversi nilai kan. Kan nilainya kan nggak sepenuhnya mau eh, bukan berarti resolusi radiometriknya kecil tuh bukan berarti nilainya juga jadi nggak representatif kan. Nah itu sebenarnya terkait resolusi radiometrik. Dia tuh cenderung ke apakah sensor kita capable untuk menyimpan data. Kalau aku sih lebih prefernya resolusi ini tuh cenderung buat tadi ya, mekanisme penyimpanan datanya gitu. Nah kalau resolusi spasial, nah ini kan kalau lebih udah jelas ya, kira-kira seberapa kecil unit satuan yang kita bisa amati gitu. Nah, ini terkait GSD juga ini mungkin kalau dari fotogrametri udah cukup jelas ya kira-kira. Nah, kalau resolusi spektral ini mungkin yang baru dari fotogrametri di mana
tadi pengamatan yang kita lakuin itu kan di panjang gelombang elektromagnetik tertentu kan, dan seberapa banyak kita bisa mengamati panjang gelombang elektromagnetik tersebut itu jadi resolusi spektralnya gitu. Ada istilah kayak apa ya namanya? Citra pankromatik, citra multispektral, citra hyperspektral. Ini tuh istilah-istilah tersebut lahir dari konsep resolusi spektral ini gitu. Kalau citra pankromatik kan berarti dia cuma punya satu band pengamatan doang kan, atau satu nilai spektral pengamatan doang di band pankromatik tentunya. Itu saya lupa itu panjang gelombangnya berapa. Terus kalau yang multispektral kan berarti dari citra cahaya tampak sampai mungkin ada citra inframerahnya juga ikutan juga, citra inframerah panjang gelombang pendeknya juga ikutan juga, itu kan multispektral. Sedangkan kalau hyperspektral kan yang multispektral tapi lebih lebih banyak lagi gitu variasi dari gelombang elektromagnetiknya gitu. Nah, kalau series temporal ini kurang lebih ya ini pasti kalian udah paham juga ya, di mana pengamatan yang dilakukan di beda waktu juga itu bisa jadi apa ya, nilai resolusi gitu. Apakah nilai yang kita amati itu representatif gitu terhadap yang aslinya gitu. Ya kan, kalau terkait istilah ini ada yang masih bingung? 5, 4, 3, 2, 1, oke. Nah, ini soal nomor 3 tuh faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses koreksi geometrik citra, antara lain yaitu model matematika, kualitas titik kontrol tanah, distorsi geometrik yang ada pada citra, sistematik dan non-sistematik error, jelaskan bla 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 bla. Oke, nah kalau ini tuh kurang lebih sama kayak di fotogrametrik ya teman-teman. Nah, kalau kita bahas dari pemilihan model matematik, tentunya model matematik itu harus kita pilih berdasarkan karakteristik geometrinya kita juga gitu. Kan kalau misalkan citra satelit kan dia kan bidang dua dimensi kan pada kenyangnya, tapi kan itu representasi dari bidang tiga dimensi kan. Tiga dimensi yang kita datarkan jadi bidang dua dimensi gitu. Yang otomatis kan model matematikanya kan harus ada model transformasi kan. Jadi harusnya ini ngejawabnya dengan ya pakai model transformasi gitu. Bagaimana kita bisa mentransformasi citra yang dua dimensi menjadi bidang pengamatan yang tiga dimensi gitu. Nah, terus mungkin jawaban yang lebih masuk itu terkait kira-kira model matematik mana yang lebih baik gitu kan. Model transformasi kan ada banyak kan, ada rektifikasi 2D sederhana pakai transformasi proyektif dua dimensi, atau kalau kalian di fotogrametri kan udah paham banget tuh terkait persamaan collinearity. Nah, itu apakah kedua model tersebut cocok untuk citra satelit? Ini mungkin udah ku mention di kelas praktikum kemarin di kelas 3103 ya. Sebenarnya semua model yang fotogrametrik tuh bisa-bisa aja digunakan kembali di penginderaan jauh citra satelit ya. Cuman ada beberapa hal yang harus kalian pahami gitu. Kenapa? Karena kan sensor citra satelit itu kan dia sifatnya bukan sensor frame ya. Jadi kalau misalkan kan ini throwback ke materi fotogrametri kemarin ya kan, sensor kamera itu kan kan ngejepret, itu kan bukan ngejepret tuh lucu ya. Dia foto kamera kalian kalau misalkan nangkep foto tuh kan dia kan menangkap cahaya kan sebenarnya kan. Jadi cahaya tuh ditangkap oleh sensor-sensor di dalam kamera tersebut terus jadi suatu nilai kan. Jadi kayak kalau misalkan kalian punya 1920 kali 1080 foto ukuran 1920 kali 1080-nya kan langsung punya nilainya kan dalam satu kali ngejepret foto kan. Itu konsep sensor optik gitu. Tapi kalau sensor citra satelit dia tuh nggak, ada beberapa citra satelit yang dia tuh bisa langsung nangkap semua citranya, tapi kebanyakan citra satelit tuh yang beredar di pasaran sekarang tuh dia tuh sifatnya tuh sensornya tuh ada, oh kalian pernah dengar istilah kayak push broom, wish broom yang kayak gitu-gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si sensor tuh nggak langsung ngefoto satu citraan gitu loh. Dia tuh cuman nangkap per baris dulu biasanya. Mungkin 3-5 baris, atau anggap kita anggap satu baris dulu ya misalkan. Jadi kalau misalkan kita punya 1920 kali 1080, Citra tuh bakal ngelakuin pemotretan sebanyak 1920 kali kan, karena kan ada 1920 baris kan. Nah, artinya apa? Artinya
kan kalau misalkan kita melakukan pengamatan 1920 kali kan berarti ada 1920 kondisi geometrik yang berbeda dong. Ketimbang dalam proses fotogrametri di mana dia tuh eh, satu kali kondisi geometrik aja gitu. Karena kan 1920 barisnya kan dijepret langsung kan. Artinya apa? Artinya model matematis yang dipelajari di fotogrametri itu perlu ada penyesuaian gitu. Kasarnya ya, hitungan kasarnya ya, teman-teman. Kalau misalkan katakanlah kita mau pakai persamaan collinearity, kan persamaan collinearity kan ada kita kan mau nyari nilai orientasi luarnya kan, yang ada 6 parameter itu kan. Kalau misalkan pakai sensor optik, katakanlah citra kita ukurannya 1920 kayak 1080. Parameter orientasi luarnya kan cuman ya 6 parameter itu doang kan. Tapi kalau misalkan pakai sensor push broom-nya citra satelit, maka kita tuh perlu 1920 baris kali 6 parameter orientasi luar kan. Karena kan parameter orientasi luar di setiap baris kan beda-beda kan. Karena kan kita pengamatannya kan beda waktu juga ya. Hitungan kasarnya kurang lebih kayak gitu. Implikasinya apa? Implikasinya masuk ke titik kontrolnya juga. Artinya kalau misalkan kita mau tadi menggunakan model matematis yang di awal, katakanlah collinearity untuk sensor citra satelit. Artinya kan kalau misalkan kita 1920 kali 6 anggap ukuran ceritanya 2000 dulu ya biar hitungannya gampang kan. Berarti kan kalian butuh 12.000 parameter orientasi luar kan. 12.000 persamaan parameter orientasi luar. Satu titik kontrol itu nyumbang dua persamaan. Berarti kalian perlu 6.000 titik GCP kan. Dan itu kan nggak make sense kan sebenarnya kan. Karena kan ya ya kalian aja paling paling banyak berapa sih butuh pakai titik GCP. Kemarin aja kayaknya nggak sampai 30-20-an gitu. Sedangkan di sini kalian buat satu citra foto aja itu kalian perlu hitungan kasarnya itu perlu 6.000 titik GCP gitu kan itu agak gila ya. Nah, artinya apa? Artinya peneliti di bidang ini tuh kayak perlu solusi yang baru untuk untuk kasus di mana citra satelit itu punya geometri yang berbeda gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kalian baca di modul yang 4 kemarin, itu tuh ada konsep terkait RPC itu yang rational polynomial function gitu loh. Itu sebenarnya versi dari advance-nya transformasi proyektif gitu loh, kasarnya ya teman-teman. Terus distorsi geometrik kurang lebih sama sebenarnya kayak di fotogrametri ya. Kalau apa tuh distorsi akibat yaw pitch roll itu masih ada juga. Makanya kita pakai transformasi proyektif tuh kan karena kan distorsinya kan tiga dimensi kan. Maksudnya dari distorsi tiga dimensi itu apa? Jadi coba kalian bayangin distorsi dua dimensi gitu. Sumbu y x-nya ngegeser, sumbu y-nya ngegeser kan berarti ada kayak skewness gitu kan. Itu tuh pergeseran affin lah bahasanya. Mungkin makanya kalau distorsi dua dimensi itu cocoknya pakai transformasi affin aja gitu. Tapi kan masalahnya kan kita kan ini distorsinya kan tiga dimensi kan. Jadi transformasi proyek itu cenderung lebih digunakan gitu ketimbang transformasi affin atau similarity gitu ya. Ini distorsi terus ada eh ini sebenarnya satu hal yang masih kubingungin juga terkait distorsi lensa. Distorsi lensa tuh mungkin di beberapa sensor cetak satelit itu juga ada. Tapi saya kurang yakin juga sebenarnya distorsi lensa tuh ada juga apa enggak karena kan itu sensor optik ya. Jadi ini cemiu aja ya, cemiu. Mungkin distorsi lensa ada tapi boleh dipelajari lebih lanjut aja. Aku belum terlalu paham juga terkait hal itu sebenarnya kalau di sensor citra satelit. Jadi ya kurang lebih gitu sih. Ada yang masih bingung terkait kondisi geometriknya citra satelit? Ngomong-ngomong ini sampai jam berapa ya, Mon? Khawatir malah kelamaan. Ini bisa sampai jam 9, Kak. Oh, oke, oke, oke. Tadi ngomong kan itu kan sesi Q&A ya. Terus di Slido kan Slidonya masih jalan. Apakah ada kayak pertanyaan baru gitu yang mungkin? Tadi aku terakhir cek belum ada lagi. Oke, oke. Dari yang ada di room ini, apakah ada yang masih dibingungin terkait kondisi geometrik citra? 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Terus lanjut terkait ini yang bagusan banget dibahas mungkinnya terkait pemahaman tentang teknik klasifikasi pada data indera. Jelaskan perbedaan klasifikasi tidak terbimbing dan terbimbing secara umum. Nah, secara umum kasarnya kayak ini sebenarnya kayak konsep GCP, ICP lagi, GCP lagi aja gitu kan. Kalau klasifikasi tidak terbimbing, artinya kan kalian eh, nyuruh komputer untuk mengklasifikasi secara mandiri gitu loh. Kasarnya. Ini mungkin bahasanya kayak bahasa bayi ya, tapi ini penting banget ya ini karena sebenarnya konsep ini gampang banget gitu loh. Kalau klasifikasi tidak terbimbing itu ya kita nyuruh komputer mengklasifikasi pixel-pixel di dalamnya itu berdasarkan ya nilainya secara independen gitu. Jadi kalau misalkan jadi itu kayak klasifikasi based on statistik gitu loh. Jadi kalau misalkan di suatu citra ini, oh ternyata ada kecenderungan di mana di dalam citra tuh banyaknya digital number 25 gitu. Terus kayak oh 25 ini maksudnya apa ya? Terus oh ternyata selain 25 ini ternyata yang ada juga digital number 100 misalkan oh ini ada 25 ada 100 terus 25 sama 100 ini apa. Nah, kalau tidak terbimbing kita tuh nggak tahu nilai digital number 25 sama 100 itu apa gitu. Tapi kita tahu kalau ada clustering di nilai tersebut gitu. Jadi itu satu hal yang penting juga karena biasanya dalam klasifikasi tidak terbimbing kita tuh ngasih ngasih tahu kok bukan ngasih tahu ke komputer ya, kita tuh ngasih tahu oh, gini aja bahasanya, kita tuh ngasih tahu ke komputer di akhir gitu loh. Jadi komputer udah ngeclustering nilainya masing-masing, misalkan ada nilai 25, jadi di citra tuh nilai 25, 70 sama 100 tuh dia tuh cenderung ngumpul gitu. Nah terus di akhir baru kita yang ngasih daftar gitu loh. Oh, nilai 25 ini maksudnya ke air. Oh, nilai 170 ini maksudnya ke vegetasi. Oh, nilai 100 ini maksudnya ke awan gitu. Jadi kita tuh ngasih tahu ke komputer itu di akhiran gitu. Sedangkan kalau klasifikasi terbimbing, itu kita ngasih tahu ke komputernya di awal gitu loh. Jadi, oh ini yang nilai 25 ini dia tuh udah air duluan. Atau di sekitar nilai 25 tuh ya rata-rata air gitu. Oh ini kalau dinilai di sekitar 70 tuh vegetasi gitu. Yang otomatis kan hasil dari komputer di klasifikasi terbimbing kan jadinya misalkan ada nilai 30, komputer mungkin bakal ngasih kesimpulan kalau oh ini kayaknya dia cenderung lebih ke air kan karena kan di awal kita udah bilang gitu kita udah mengebimbing komputer kalau misalkan nilai di sekitaran 25 itu nilai air gitu. Tapi kalau klasifikasi tidak terbimbing, dia komputer tuh cenderung kayak ngasih nilai statistik aja gitu. Kayak oh ini ada banyak ngumpul di daerah 25, tapi mereka nggak tahu gitu 25 itu maksudnya apa gitu. Ada yang terus jelaskan perbedaan metode isodata dan k-means. Ini kan mungkin udah dibahas juga ya tadi. Minimum distance, parallel pipe, maximum likelihood. Ini mungkin aku bahas yang dari yang paling ngerti dulu deh. Wait, mana ya? Sebelumnya. Oke. Oh, BTW ada yang mungkin ada yang nanya kalau misalkan minggu depan ada paket rumah enggak itu nggak ada ya karena kan kalian tes. Ntar ya aku lihat dari PPT dosen dulu. Mungkin aku jelasin dari yang paling ku paham dulu ya terkait jelaskan perbedaan yang C dulu, minimum distance, parallel pipe, maximum likelihood itu maksudnya apa. Jadi kalau ini tuh masuk ke tipe ini ya, apa ya bahasanya? Metode klasifikasi yang tidak terbimbing. Seingatku itu yang unsupervised. Wait, ya. Ini tuh ada di Petku ganti share screen dulu ya, di gimana ya caranya? Sebentar ya. Nah, itu di PPT yang ini. Jadi sebenarnya jujur guys, PPT yang Indonya ini mungkin lebih lebih manusiawi daripada yang fotogrametri ya. Ini PPT dari Jensen guys. Bapak remote sensing.
dunia nih. Nah, ini terkait yang tadi yang minimum distance parallel pipe maximum likelihood. Jadi basically eh ini tuh agak mungkin ngebahas terkait gambarin aja ya. Kalau misalkan kalian perhatiin, ini tuh sebenarnya terkait ini spectral plot. Jadi yang dilakuin di modul 2 yang spectral plot itu tuh tujuannya untuk klasifikasi yang kayak gini-gini. Kan ini kan sumbunya kan brightness value in band 4, ini kan terus yang sumbunya brightness value in band 5 gitu. Itu mau nyari hubungan antara band 4 sama band 5 gitu. Ini saya kurang tahu citra satelitnya apa, tapi kalau anggap misalkan ini citra satelit Landsat ya, band 4 tuh inframerah kan, band 5 tuh atau Landsat berapa ya, Landsat 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 8 deh, band 4-nya kan band merah, band 5-nya kan band inframerah. Jadi kalau misalkan nilainya dua, jadi atau yang supervise ya, saya lupa. Nah, jadi kita tuh udah kayak ngasih blok-blok terlebih dahulu. Misalkan kalau satu, jadi kalau misalkan nilai itu, ini kan di kisaran 30 sampai 40. Jadi kalau misalkan nilai band merahnya 30 sampai 40, dan, ingat dan ya, band merahnya 30 sampai 40, dan band inframerahnya 40 sampai 70, itu masuk klasifikasi ke residensial, mungkin daerah urban gitu. Jadi ini kita tuh mau ngasih tahu ke komputer kalau misalkan, oh di daerah ini, kalau misalkan nih eh, di citra yang di citra yang band merah nilainya 40, terus di citra yang inframerahnya nilainya 50. Dari kombinasi dua tersebut kan kita bisa ngesimpulin kalau misalkan itu masuk kriteria yang mana kan, dari apa tuh, dari yang grafik ini. Nah, tapi kalau misalkan kita punya katakanlah di nilai band merahnya itu 20. Berarti kan di kisaran sini kan 20. Nah, tapi di nilai infra merahnya tuh di 60. Berarti kan di kisaran sini kan, lihat kursorku. Kan dia nggak masuk kriteria yang mana-mana kan, nggak masuk klasifikasi satu, dua, dua apalagi dua kan jauh banget. Tiga atau empat pun enggak kan, karena apalagi lima gitu. Nah, terus kita mau ngeklasifikasi itu sebagai apa, kan nggak mungkin juga kita, oh itu non, ya bisa aja sih kalau misalkan kita bilang oh itu nggak masuk klasifikasi apa-apa gitu. Nah, tapi ada kecenderungan di penelitian tuh di mana oke kita tuh nggak apa tuh, oke dia nggak masuk klasifikasi apa-apa, tapi kita tuh tetap mau mengklasifikasi pixel tersebut gitu. Jadi kan kita memikirkan dari, tadi kan ku mention brightness value di band 4-nya kan 20, brightness value in band 5-nya 60. Nah, 60 ini dia tuh cenderung masuk yang residensial kah, wetland kah, atau forest gitu. Nah, jadi dari tadi ya, dari permasalahan yang tadi ku premisnya kayak gitu, ada metode minimum distance, parallel pipe, dan maximum likelihood. Kita startnya mungkin dari minimum distance dulu ya. Sebenarnya parallel pipe sama maximum likelihood juga pada akhirnya itu minimum distance ya. Kasarnya ya. Nah, ini mungkin yang minimum, ini yang parallel pipe-nya gitu. Jadi tadi misalkan kita punya nilai, ini mungkin contohnya 10, 40. Kan dia nggak masuk kriteria apa-apa kan. Kalau kita punya box kriterianya di sebelah kanan gini semua. Nah, kalau yang parallel pipe, ini pada akhirnya ngitung jarak gitu loh. Ngitung jarak eh, yang terdekat ke klasifikasinya gitu loh. Kan kalau dari nilai sini kan dari tampak visual aja ya teman-teman, kan si titik B ini yang nilainya 10 di band 4 sama 40 di band 5, kan dia harusnya nggak jauh-jauh dari kriteria 1, 4, 3 kan. Dua kan udah nggak mungkin kan, karena itu jauh banget gitu. Apalagi 5 juga. Jadi oleh karena itu, kira-kira dari 1, 4, 3 ini mana sih yang lebih cenderung untuk merepresentasikan si titik B ini? Kalau titik A kan ini kan udah fix 4 ya, udah fix kriteria forest gitu. Kalau parallel pipe dia tuh kalau nggak salah pakai standar deviasi gitu loh. Ini mungkin kita baca aja jawaban di sini ya. Metode minimum distance merupakan metode klasifikasi yang tidak mengharuskan sebagian data terdistribusi normal. Metode ini hanya menggunakan nilai rata-rata dari
baris kemudian akan dihitung jaraknya. Ini tentukan dihitung jaraknya. Perhitungan jarak dan metode ini menggunakan prinsip teorema Pythagoras. Simpel aja karena misalkan dari jarak tadi mana ya? Nah, dari titik ini 1040 ke misalkan titik tengah box ini, box yang kriteria residensial, dia tuh di 36,7 sama 55,7, itu jaraknya berapa kan ini pakai Pythagoras biasa aja kan, karena kan nilai X-nya kan dulunya dari ketahui gitu. Ini konsepnya ya, jadi yang A ini dia tuh masuk klaster yang mana sih cenderungnya. Oh, ini metode parallel path, metode klasifikasi terbimbing. Jadi ini mungkin bedanya untuk yang metode minimum distance tuh dia tuh belum diklasifikasi gitu, belum dikasih kotak-kotak gitu, kriteria mana yang kriteria mana. Dia tuh cuma cenderung online ini cenderung ke klaster yang mana gitu. Jadi ini mungkin kelihatannya kayak udah ini ya, ini gambarnya mungkin agak kurang bagus ya buat menjelaskan fenomena yang tadi tuh maksud ya. Ini kan mungkin udah kelihatan kayak ke klaster gitu ya, tapi simpelnya dari klaster ini sebenarnya komputer ini tuh belum tahu S itu apa, B itu apa, C itu apa, W itu apa. Dia tuh cuma tahu kalau oh datanya terkumpul gitu loh di nilai yang kayak gini. Terus dia tuh mau ngecek kalau titik kado dia cenderung deket ke klaster yang mana ya. Ini sebenarnya salah ya. Ini FSB-nya harusnya belum diketahui. Nah, tapi kalau yang parallel path, nah ini justru ini udah diketahui terlebih dahulu gitu. Jadi yang klaster tadi tuh kita tuh udah mendefinisikan kira-kira klaster itu masuk klasifikasi apa gitu. Terus ya metode paralel path klasifikasinya terbimbing juga kurang lebih sama tadi perhitungannya kayak ngitung jarak juga sebenarnya. Cuman di sini ada kalau di kalimat ini ada bersifat parametrik itu mengharuskan sebagian data normal. Jujur aku nggak bisa menjelaskan secara mendetail kenapa yang metode ini tuh harus normal, yang ini kalau nggak normal juga nggak masalah. Itu satu hal yang masih aku ingin pelajari juga. Nah, kalau metode maximum likelihood, ini juga pada akhirnya kayak jarak juga, tapi kalau maximum likelihood tuh ini sifatnya lebih kayak probabilistik itu. Kalau dua metode yang barusan kita bahas dia tuh lebih ke deterministik gitu loh. Apa bedanya metode deterministik sama probabilistik? Kalau deterministik tuh kita tuh udah kayak yakin gitu loh, karena itu nilainya udah fix ada kan, udah pasti ada kan. Kalau misalkan nilainya satu gitu, satu dua tiga gitu, terus dan itu ini jarak ya maksudnya. Yang jarak ke klaster pertama tuh satu, jarak ke klaster kedua tuh dua, jarak ke klaster ketiga tuh tiga. Artinya kan yang paling benar kan ke klaster pertama kan, jaraknya satu kan. Kita punya nilai deterministik kan, gitu. Kita punya nilai pastinya gitu, nilainya satu. Oh kita bakal menyatakan si titik A ini masuk ke klaster pertama gitu. Tapi kalau probabilistik, dia itu cenderung lebih ke ini nilai probabilitas. Jadi kalau misalkan nilai probabilistik ke klaster pertamanya itu ini pakai persentase ya 20%, ke klaster keduanya 80%, maka kita bisa bilang, maka kita nggak bisa dengan bilang secara yakin kalau oh kayaknya nilai pixel ini tuh nilai klaster 2 gitu, nggak gitu, karena masih ada probability di mana dia tuh masuk ke klaster pertama walaupun cuma 20% ya. Jadi tadi mungkin dari metode klasifikasi ini mungkin kalian udah harus sedikit familiar dengan istilah-istilah tadi deterministik sama probabilistik gitu. Karena kalau yang probabilistik tuh terus benefit dari ini ya ketika metode ini sebenarnya nggak ada yang benar-benar merepresentasikan nggak ada metode yang paling benar gitu. Jadi untuk sampai sekarang sih peneliti-peneliti juga nggak ada yang dengan yakin kalau oh parallel park tuh lebih baik buat oh lebih baik deh metode yang lain enggak juga sih. Dan aku pun masih belum tahu kalau metode ketiga metode ini tuh lebih baik digunakan di kondisi yang seperti apa pun masih kurang tahu. Ada yang masih bingung? Isodata? Wait, aku lupa isodata itu apa. Clustering, dia masukkan supervised clustering using the iterative self-organizing data analysis isodata. Oh, kalau isodata tuh ya tadi isodata k-means tuh harusnya dia masuk ke yang tidak terbimbing ya benar. Dia tuh
ini mungkin bukan pengklasifikasian, tapi mungkin clustering sama classification itu dua hal yang berbeda ya. Itu mungkin satu hal yang harus kalian pahami ya. Clustering itu ya tadi kalian cuma mengelompokkan data-data karena data-data tersebut tuh punya karakteristik yang sama gitu. Jadi yang kayak gambar ini kan tercluster kan, tapi kan kita belum tahu kan F ini kan F apa gitu. Malah mungkin kalau misalkan klasternya mirip-mirip gitu kayak misalkan W sama C ini kan dia deketan tuh. Kan ada kemungkinan nilai di W tuh sebenarnya nilai di C gitu, C itu nilai di W gitu. Jadi ini komputer tuh kayak ya udah kita cuma ngegrupin doang gitu. Kita cuma mengkelompokkan data mana yang punya karakteristik yang sama dengan data yang mana gitu. Sedangkan kan kalau classification yang terbumi kan kita udah mau klasifikasi gitu loh dari cluster-cluster gitu. Kalau terkait hal ini ada yang masih dibingungkan? 5, 4, 3, 2, 1, oke. Ini terma inframerah mungkin nggak usah dibahas ya karena harusnya nggak ada ya, harusnya nggak ada. Tapi gambar ini tuh relatif radiated energy ini tuh sebenarnya cuma nunjukin aja ya ke kalian kalau misalkan suhunya makin tinggi, ampun suhu suhu suatu benda makin tinggi, dia tuh eh, cenderung menyebarkan radiasi panjang gelombang apa sih? Ini contohnya misalkan 6.000 Kelvin atau matahari. Kan kita lihatnya kalau matahari kan dia memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat amat bervariasi kan. Dari nilai berapa nih? 0,1 sampai gambarnya 0,1 sampai mungkin di 600-an mikrometer. Jadi tadi gelombang elektromagnetik yang bisa dipancarkan oleh matahari itu dari 0,1 sampai 600 meter. Cuman kalau di grafik ini kecenderungan kecenderungan apa yang bisa dipancarkan tuh ke gelombang elektromagnetik yang pendek gitu loh panjangnya. Karena kan kalau kalian kan dia kan mencong ke kiri ya, mencong ke panjang gelombang pendek ya. Jadi kalau misalkan kalian bandingin sama yang liquid air yang cuma punya 80 Kelvin gitu, ini suhunya kan rendah banget ya. Dia tuh cuma bisa memancarkan gelombang elektromagnetik 10 mikrometer sampai 100 meter aja gitu. 100 mikrometer gitu. Makin tinggi bendanya, makin banyak panjang gelombang yang bisa dipancarkan oleh benda tersebut gitu. Dan dia kecenderungannya memancarkan panjang gelombang yang lebih pendek gitu. Kan dia skew, itu kan skew menghadap ke kanan kan. Jadi maksud gambar ini tuh gini ya, tungsten filament juga ternyata dia untuk visible light tuh. Ya kan ini mungkin ada apa tuh garis pembantu ini visible light maksudnya apa? Ini kan ya cara bacanya gini aja. Kan ini liquid air. Ini liquid air tuh oh ini bukan liquid air ya, sorry. Ini eh, udara ya liquid apa ya ini? Udara liquid nggak tahu dah. Atau mungkin yang yang earth dulu aja kali ya, yang earth 300. Ini mungkin katanya dia bilang kalau suhu bumi itu rata-rata 300 Kelvin. Itu kan berarti di 30 Celcius ya. Dan gelombang apa yang dia bisa pantulkan kan dia di gelombang yang panjang semua ya. Dan visible light-nya kan nggak ada kan nggak mungkin kan bumi memancarkan cahaya tampak kan kalau konsepnya kayak gitu kan bumi kita harusnya kan kayak terang benderang banget ya. Ini sih maksud yang dimaksud dari gambar ini itu ini sebenarnya. Ini gambar apa nih? Spectral emissivity panjang gelombang. Jujur ini baru lihat. Ini soal terakhir nih. Oke, ini soal terakhirnya. Tapi konsepnya harusnya mirip-mirip sih sama yang ku mention barusan. Gray body, black body, wavelength. Jujur ini baru pertama kali lihat. Oh, mungkin nggak bisa ngejawab gambar yang kedua. Dari soal tahun 2022 ada yang masih mau ditanyakan, masih dibingungkan konsep-konsepnya? Atau boleh share screen Slido lagi aja kali ya? Di mana mood tadi yang share screen Slido-nya siapa? Sorry. Tuh, Tadi yang share screen Slidonya bukan di aku ya?
Bentar ya, aku coba cek slide-nya dulu. Atau dicek aja sih Mau sebenarnya Slidoo-nya. diinfokan ini, kebetulan di slide-nya udah nggak ada pertanyaan lagi. Oh, oke, oke, oke. Oke, kalau dari asisten ada yang mau disampaikan lagi? Sebenarnya, ya, sampai jam 9 kan kita Hmm. sampai jam 9 sih. Baca, aku coba baca-baca lagi PPT-nya. Ya paling mungkin mau nyampein pesan aja kalau untuk belajar Indra aja ya. Walaupun nanti ujiannya open source ya, kalian bisa tanya ChatGPT atau segala macam ya. Cuman kalau ada yang mau ingin belajar terkait Indra aja sebenarnya ya kami juga paham kalau misalkan PPT yang diberikan dosen tuh jujur emang agak agak menantang ya untuk dibaca ya. Tapi kalau dibaca pelan-pelan jujur itu lumayan lumayan menambah wawasan lah. Maksudnya untuk ini aja sih sebenarnya nggak sekacau fotogrametri kemarin ya. Fotogrametri kemarin jujur menurutku juga itu susunan PPT-nya agak nggak jelas. Tapi kalau yang ini aja sih udah lebih sistematik ini PPT. Ini bahkan PPT-nya bukan dibuat sama dosen, ini dibuat sama Jensen guys. Jensen. Jadi mau nggak mau ya harus baca pelan-pelan aja sih. Ada ilmu fisikanya masuk ya terkait panjang elektrogelombang magnetik, ilmu informatikanya terkait digital number, malah geodesinya ya itu cuma muncul di koreksi geometrik doang gitu sebenarnya ya. Misalnya ini ilmu jurusan luar gitu. Tapi bukan berarti kalian jadi pesimis ya, karena ya mereka pun sebenarnya mencoba untuk menjelaskan suatu hal tuh pasti nggak dengan ribet kan. Ini bisa kok, bisa kok. Itu aja sih paling. Ya, baik. Makasih banyak ya untuk para kakak-kakak asisten. Ini karena udah tidak ada pesan lagi, palingan aku cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya aku mau apa namanya? Dokumentasi dulu kira-kira kakak-kakak asisten bisa on cam nggak ya? Bisa sih.